Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winol Aini, NIM 2289220021. Di sini saya akan meresum materi pada minggu lalu pada mata kuliah statistika. Materi yang pertama, perbedaan dari statistik dan statistika. Statistika adalah keilmuannya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana metode tentang cara-cara pengumpulan fakta, penafsiran, dan sebagainya. Sedangkan statistik yaitu data atau objek yang diteliti. Yang kedua, tentang data jika disajikan dalam bentuk apa saja. Yang pertama ada bentuk tabel, ada diagram, dan grafik. Yang ketiga, statistika deskriptif atau biasa juga statistika deduktif. Adalah ilmu statistik yang mempelajari tentang pengolahan, pengumpulan, dan analisis data. Terus statistika deskriptif juga dijadikan sebagai wahana informasi dalam bentuk deskriptif terkait suatu persoalan yang diperoleh dari data yang dianalisis secara keseluruhan. Contohnya itu ada perusahaan e-commerce menyebar survei untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap layanan aplikasi pada bulan Mei tahun 2022. Survei berupa rentang angka 1 sampai 5. Angka 1 yaitu sangat tidak puas, yang kedua ada kurang puas, angka ketiga ada cukup puas, angka keempat ada puas, angka kelima ada sangat puas. Dari survei dilakukan selama 2 minggu, terkumpul 320 respon pelanggan. Rata-rata jawaban dari respon berada di angka 3, yaitu yang berarti cukup puas. Survei ini dilakukan dengan metode MEN. Materi yang keempat ada statistik inferensial atau statistik induktif, yaitu penarikan kesimpulan populasi yang ada di sampel. Statistik inferensial ini yang akan digunakan bila penelitian akan mendeskripsikan data sampel atau data yang bersifat angka-angka. Di dalam penelitian terdapat alur pengolahan data penelitian. Yang pertama itu ada penelitian tindakan kelas, yaitu dengan istilah prasiklus. Terus yang kedua itu kualitatif dan kuantitatif. Proses pengambilan data dari kualitatif dan kuantitatif itu penangkapan data berupa dokumentasi, wawancara, dan data pustaka. Proses analisis datanya itu cara menganalisis datanya dengan landasan teori. Terus deskripsi hasil pengolahan data berupa wujud tabel, grafik, diagram lingkaran, histogram, modus, median, dan min. Statistik inferensial juga disebut juga probabilitas, adalah merupakan bagian dari ilmu matematika yang berkenaan kemungkinan terjadi suatu peristiwa. Terus di sini juga ada hipotesis, merupakan proporsi atau tanggapan yang sering digunakan keputusan. Yang ini menjadi penelitian lebih lanjut. Perbedaan definisi ini, probabilitas hanya memunculkan kemungkinan suatu peristiwa, sedangkan hipotesis itu dijadikan sebagai pijakan atau dasar pembuatan keputusan. Contoh dari probabilitas itu, jika seorang naik motor tidak menggunakan helm, jika terjadi kecelakaan, kemungkinan kepala si pengendara itu akan pecah karena tidak menggunakan helm tersebut. Contoh dari hipotesis itu menerapkan media pembelajaran perkusi menggunakan alat-alat sampah yang keras. Dugaan sementara, apakah menggunakan media pembelajaran ini siswa akan belajar perkusi dengan mudah? Jawabannya itu mungkin karena siswa tidak perlu membeli alat perkusi yang harganya mahal. Kedelapan ada ilustrasi statistik inferensial. Yang pertama ada populasi, yang kedua ada sampel, yang ketiga ada proses analisis data sampel, yang keempat kesimpulan. Bagaimana cara menentukan sampel? Jenis teknik
Penentuan sampel, teknik pengambilan acak ada yang pertama pengambilan sampel acak sederhana, yang kedua ada pengambilan sampel acak sistematis, yang ketiga ada pengambilan pengambilan sampel acak berstrata, yang keempat ada pengambilan sampel acak area, yang kelima ada pengambilan sampel tidak acak yang secara terstruktur. Sekian dari materi yang saya paparkan dari materi yang minggu lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.